Shalom ibu-ibu sekalian, selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam kategori call ministry kaum ibu. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi kami semua, berikan kepada kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Ajarkan kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat-saat ini kita masih berada di dalam saat-saat kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi mari kita mau sama-sama membahas firman Tuhan, hal kebangkitan Tuhan Yesus yang berjudul mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan, yang terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang Tuhan di Filipi. Yang diinginkan oleh Rasul Paulus ialah yang pertama mengenal Kristus, yang kedua mengalami kuasa kebangkitannya, yang ketiga bersekutu dalam penderitaannya atau turut menderita karena Kristus. Dan oleh karena itu Rasul Paulus tidak pernah mengeluh atau patah semangat. Bahkan ia merasa gembira kalau karena Kristus ia difitnah, ia mengalami kesulitan, ia dikejar-kejar. Karena pada waktu ia lemah, justru pada waktu itulah ia merasakan Kristus melindungi dia dan kekuatannya yang luar biasa melindungi Rasul Paulus. Nah, di dalam 3 hal yang diinginkan oleh Rasul Paulus, yaitu mengenal Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengenal kepada Yesus disebut orang Kristen atau pengikut Kristus. Banyak orang Kristen karena pengalaman hidupnya, dia pernah merasakan pertolongan Tuhan. Waktu sakit didoakan, dia sembuh. Lama menikah belum dikaruniai anak, didoakan, tidak lama kemudian mempunyai anak. Terhindar dari satu kecelakaan atau satu musibah. Demikian juga orang ini mengalami mujizat dan lain sebagainya. Itulah yang membuat orang ini menjadi Kristen karena pengalaman hidup. Tetapi ibu-ibu, tidak jarang juga orang-orang Kristen yang meninggalkan kekristenannya. Mengapa? Mungkin karena tekanan-tekanan situasi dan kondisi. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Inilah pengakuan Rasul Paulus bahwa kuasa Tuhan semakin ia rasakan kalau semuanya itu karena Kristus
Ia menderita karena Kristus. Nah, inilah pengenalan Rasul Paulus kepada Kristus. Hal yang kedua, mengalami kuasa kebangkitannya. Hal kebangkitan. Siapa-siapa saja yang dibangkitkan ada tertulis dalam Matius 27, 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri pada banyak orang. Yang dibangkitkan ialah orang-orang kudus, bukan orang-orang Kristen, ibu-ibu. Orang-orang kudus meninggal dunia, dibangkitkan setelah Yesus bangkit. Bukan orang-orang percaya, bukan orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen tetapi kehidupannya tidak kudus. Orang kudus itu orang yang bagaimana sih? Yohanes 5, 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Orang-orang yang berbuat baik dibangkitkan, orang-orang yang berbuat jahat dihukum. Orang yang berbuat baik, perbuatannya baik, suka menolong orang, murah hati, pendamai dan lain sebagainya. Demikian juga orang yang berbuat jahat, apa itu? Perbuatannya jahat, pemfitnah, kejam, penipu. Apakah penipu itu? Orang yang menipu itu tujuannya jahat. Dan pembohong. Pembohong itu adalah orang yang bohong untuk menutupi kesalahannya. Nah, berzina, yang berbuat jahat ya, berzina, perampok, pembunuh, pencuri dan lain sebagainya. Ibu-ibu, kalau orang yang berbuat baik dibangkitkan untuk menerima pahala, hidup kekal, surga yang mulia. Orang-orang jahat juga dibangkitkan, tetapi bukan untuk masuk surga menerima hidup yang kekal, bukan. Orang-orang yang jahat juga dibangkitkan untuk dihukum. Dalam ayat yang ke-29. Mengapa dihukum, ibu-ibu? Ada tertulis di dalam Matius 7, 21 sampai 23, demikian bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tak pernah mengenal engkamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini ada tertulis enyahlah. Kalau saya rasakan keras, terlalu kejam, enyah.
artinya pergi dan jangan menampakkan diri lagi. Jadi orang Kristen, jadi pelayan Tuhan, masuk gereja, itu bukan jaminan untuk masuk surga, ibu-ibu sekalian. Sekalipun orang Kristen, tetapi kalau tidak taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, masih senang berbuat jahat, masih senang adu domba dan lain sebagainya, memfitnah dan lain sebagainya, membolak-balikkan kebenaran, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Orang-orang yang jahat, ia ditolak oleh Tuhan, ibu-ibu. Tidak peduli, sekalipun ia pelayan Tuhan, sekalipun ia hamba Tuhan, tahu kebenaran, tetapi tidak mau melakukannya. Dan kita baca di dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Nah, ibu-ibu, atas pertanyaan itu Yesus tak memberi jawaban banyak atau sedikit, tetapi Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit." Nah, pasti ibu-ibu mengerti, kalau kita dipersilakan masuk, ada dua pintu, satu yang luas, satunya sempit sekali. Kita tentu akan pilih yang luas, enak, masuknya sembarangan, bisa masuk, bisa keluar, bisa bawa barang dengan bebas. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit." Lah di sini berarti perintah untuk berjuang. Berjuang itu memerlukan kesungguhan hati. Berjuang memerlukan pengorbanan. Tidak bisa santai untuk berjuang itu, ibu-ibu. Bukan coba-coba, kalau bisa ya syukur, kalau tidak bisa ya sudah. Atau ndak usah ngoyo, ndak usah ngotot. Itu berarti gagal. Nah, sekarang hal yang ketiga, kita akan menderita, bersekutu dalam penderitaan atau turut menderita karena Kristus. Teladan yang ditinggalkan Yesus ialah ngalah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2. Tetapi menyerahkan semuanya kepada hakim di atas segala hakim. Kalau kita dicaci maki, ndak balas caci maki, ibu-ibu, ndak ngelabrak, ndak, tidak membalas dengan caci maki, ngalah. Ya, itu teladan yang ditinggalkan Yesus kepada kita semua anak-anak Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan hanya untuk percaya saja, tetapi untuk menderita. Bersedia menderita karena kebenaran. Itu sangat sakit, sangat sulit, ibu-ibu. Karena itu perlu perjuangan
untuk menjadi seperti Yesus, perkataan baik, perbuatan baik. Bukan perkataan suka maki-maki orang, omong yang kotor dan kasar. Bukan. Perkataan yang lemah lembut, perkataan yang membangun. Demikian juga perbuatan baik. Bukan kejam, tidak adil. Bukan. Tapi perbuatan yang penuh dengan kasih. Yang tahu persis karakter kita adalah diri kita sendiri dan Tuhan Yesus Kristus. Kita memang ingin berubah menjadi baik, tetapi seringkali kita jatuh bangun. Karena itu kita harus berjuang. Yesus katakan, berjuanglah, satu perintah. Jadi kita harus berjuang untuk merubah karakter kita yang jahat, yang tidak baik, karakter lama, menjadi manusia yang baru, yang baik, yang sudah diperbaharui. Caranya bagaimana kita berjuang? Kita berdoa, minta supaya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus ubahkan kita menjadi baik. Kalau belum bisa berubah, mungkin karena sudah kebiasaan lama, sudah terlalu lama kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena sudah kebiasaan, sukar bagi kita untuk berubah. Nah, karena itu berjuanglah. Tambah jam-jam doa, ambil doa puasa, ambil doa semalam-malaman. Itu namanya berjuang. Orang lain enak makan siang, menikmati makanan yang lezat-lezat. Kita puasa, perut lapar. Tidak apa-apa, itu namanya perjuangan. Orang lain malam tidur dengan nyenyak, tetapi kita di bawah kaki Tuhan bergumul, minta supaya karakter kita diubahkan. Itu namanya perjuangan. Nah, itu namanya masuk melalui pintu yang sempit. Nggak enak ibu-ibu, secara daging kita menderita karena Kristus. Karena apa? Karena kita rindu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang kudus, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kelak apabila kita meninggal dunia, kita masuk surga yang mulia. Itu adalah janji Tuhan, ibu-ibu. Demikian juga kita baca Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Buang semua kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik, yang jahat. Jadilah adonan yang baru, yang tidak beragi, dan yang tidak ada niat jahat, tidak ada rekayasa jahat sedikit pun. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Memang itu sukar, tetapi berjuanglah terus sampai mencapai tujuan kita, yaitu jadi orang-orang kudus yang kelak dibangkitkan untuk kehidupan kekal surga yang mulia. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Tidak ada sukses tanpa proses. Kita baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebelum mengalami kebangkitan, Yesus menanggung penderitaan yang luar biasa.
Tetapi setelah semuanya itu, ia dibangkitkan, dimuliakan. Ibu-ibu, kita harus berjuang untuk mengalahkan sifat-sifat yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang jahat, sekalipun sering kali kita menderita batin ini. Tetapi Tuhan pasti tolong. Dan kita pasti menang menjadi orang-orang yang benar, orang-orang kudus. Dan ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apakah yang kita peroleh selagi kita masih hidup di dunia? Sebagai ayat yang terakhir kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Inilah untungnya, karena kita masih hidup di dunia, tidak lepas dari apa yang dikatakan masalah persoalan silih berganti. Semuanya itu datang tanpa diundang. Tetapi ketahuilah, kalau kita berjuang, kita bisa menjadi orang yang saleh, orang yang kudus. Inilah janji Tuhan. Tahu menyelamatkan. Artinya Tuhan pasti menolong setiap persoalan kita, setiap masalah kita. Baik itu masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi. Mungkin kontrak rumah habis, dana belum tersedia, mungkin tidak ada pekerjaan. Masalah-masalah di dalam hidup ini begitu banyak. Tetapi Tuhan tahu persis kalau hidup kita berkenan menjadi orang yang kudus, orang yang saleh, maka Tuhan akan segera menolong dan menyelesaikannya. Karena itu semua adalah bagian daripada Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Allah yang kita sembah pada sore hari ini. Sekian, amin, firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami sampaikan. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas, tetapi Roh Al-Kudus menyempurnakan setiap firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini benar-benar boleh bekerja di dalam hati setiap pendengar, mengubahkan kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka selagi masih berada di dunia ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan bela, Tuhan selesaikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para pendengar pada sore hari ini. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang di dalam kesesakan Tuhan turun tangan, Tuhan tolong. Yang di dalam rumah kontraknya habis, Tuhan buka jalan. Tidak ada pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaan, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.